Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Maha besar Bapa yang ada di dalam surga, malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kesempatan yang Kau masih izinkan kepada kami boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, dan Kau urapi semua yang mendengar firman Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Kami tahu Tuhan, kebenaran firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Tentu kabarnya luar biasa, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang masih mengizinkan kepada kita untuk menerima, mendengar kebenaran firman Allah. Hanya firman Allah yang memampukan saudara dan saya untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua yang ada disehatkan Tuhan. Semua diberkati Tuhan, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang kita sudah baca dan Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Allah, ini perkataan daripada Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, termasuk kepada jemaat yang ada di GBDI Jatibarang malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan saksama. Saya memberi tema firman Allah malam hari ini, yaitu waktu. Kalau Rasul Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara, kalau saya memperhatikan melalui buku pintar, dikatakan orang bebal itu sukar mengerti. Orang bebal itu bodoh. Tapi saya percaya semua yang ada pada malam hari ini adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengerti kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau ayat ini mengatakan perhatikanlah dengan saksama, artinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita tidak mau dikatakan orang bebal, tapi kita mau dikatakan orang adalah orang yang mengerti atau orang yang bijaksana, yang Tuhan kasih hikmat kepada kita. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti membagi waktu. Waktu untuk Tuhan yang utama, dan waktu untuk pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita tidak memperhatikan bagaimana kita hidup di hari-hari yang terakhir ini. Bapak Ibu, jangan seperti orang bebal, bodoh, sukar mengerti. Mungkin kita tidak sadari Bapak Ibu, bermain-main dengan waktu, menyepelekan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita.
Jangan ada di antara saudara atau saya mengatakan masih ada waktu lagi. Waktu tidak bisa diputar kembali, Bapak Ibu Saudara. Dengan melihat keadaan dunia yang tidak menentu dan membuat kita terlena, menyepelekan firman Tuhan, menyepelekan waktu yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan tidak bisa mengulang lagi waktu yang sudah kita lalui. Waktu adalah sesuatu kesempatan melihat bagaimana Tuhan itu baik kepada saudara, baik kepada saya, baik kepada kita semua. Kita merasakan kebaikan Allah yang setiap hari, setiap jam, setiap saat kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tadi katakan seringkali kita terlena dengan keberadaan kita di dunia ini. Kadangkala dunia membuat kita terlena, menggampangkan, menyepelekan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada waktunya saudara mencari apa yang saudara harus cari. Tapi ada waktu yang Allah katakan harus dipakai dengan bijaksana. Bukan seperti orang bebal yang sukar mengerti. Orang bebal yaitu orang yang bodoh, tidak mau mengerti apa maunya Tuhan dalam kehidupan ini. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang pengasih dan penyayang. Coba kita buka di dalam Mazmur, Bapak Ibu Saudara. Kita buka di dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 145 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jelas Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jangan saudara meremehkan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Lalu saudara lupa waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita mau ibadah aja, kita hitung-hitungan sama Tuhan. Melalui pemazmur mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Bapak Ibu Saudara, kita semua diajar mengenal, merenungkan bagaimana Allah kita adalah Allah pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar dan besar kasih setianya. Di ayat yang ke-9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi Bapak Ibu, termasuk kepada Bapak Ibu, kepada kita semua, Tuhan kita adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar, ya. Seringkali ciptaannya, termasuk saudara dan saya, lupa kebaikan Tuhan. Lupa waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sampai detik hari ini saudara masih diberi kesempatan atau waktu untuk mencari apa yang saudara perlukan. Tapi kadangkala kita terlena. Kadangkala kita lupa. Kita menjadi orang-orang yang bebal, yang tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau malam hari ini Bapak Ibu
mengingatkan saudara dan saya, Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu tidak pilih-pilih orang. Tuhan tidak pilih orang yang kaya atau orang yang berkedudukan tinggi. Tuhan mengasihi semua orang. Di ayat yang 9 mengatakan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya, termasuk kepada kita semua yang ada pada malam hari ini. Jadi firman Allah mengingatkan saudara dan saya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik dan benar, Allah yang panjang sabar, yang menanti, yang menginginkan ciptaannya itu mengasihi Tuhan, memberikan waktu untuk ibadah, memberikan waktu untuk intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa kepada saudara satu contoh. Coba kita buka dulu di dalam Lukas, Bapak Ibu. Kita buka di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Lalu saya ulang ayat 41 ya. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu tidak lupa bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dosa saudara dan dosa saya. Karena pelanggaran saudara dan pelanggaran saya. Dan Tuhan Yesus berada di Bukit Golgota diapit oleh dua penjahat. Yang satu penjahat mengatakan, mengolok-olok kepada Tuhan, kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tapi yang satu menyadari Bapak Ibu, waktunya tidak lama lagi dia juga harus mati. Dia berkata kepada temannya, kalau kita menerima hukuman setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini maksudnya ditujukan kepada pribadi Yesus, dia tidak pernah melakukan yang tidak baik. Lalu dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat yang satu ini tahu waktunya tidak panjang, waktunya sebentar lagi dia juga harus mati. Lalu dia berkata kepada Tuhan, ya, Yesus, ingatlah akan aku. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, penjahat ini ingin mohon kemurahan Tuhan berlaku dalam hidupnya. Dia tahu persis, kalaupun dia penjahat, dia tahu bahwa Tuhan yang disalib di tengah-tengah di antara mereka dua penjahat ini, yang satu tahu benar bahwa Tuhan tidak berbuat salah. Jadi dia minta kepada Tuhan kemurahan Tuhan untuk mengingat dia. Buktinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jelas Bapak Ibu apa yang Tuhan katakan kepada penjahat. Sekalipun perbuatannya di luar kemanusiaan, tapi Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan penjahat ini. Itulah sebabnya tadi kita membaca di dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia mengingat
hanya mohon pengampunan, Allah memberikan pengampunan yang sempurna. Kalaupun di dalam Yesaya dikatakan, kalaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Jelas Bapak Ibu, penjahat ini diberi prioritas. Kalaupun dia melakukan hal-hal yang tidak baik, ternyata Tuhan berkemurahan. Dia katakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara, begitu juga kepada Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai manusia, saya katakan tidak luput daripada kesalahan, tidak luput dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi bagaimana cara saudara atau cara saya mohon kemurahan Tuhan berlaku dalam hidup ini. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong, sanggup memberi jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang penting mengenai waktu Bapak Ibu Saudara. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9 Bapak Ibu. Kita baca di dalam ayat yang ke-4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu Saudara, jelas ayat ini. Hari-hari ini waktu Tuhan masih diberikan kepada kita. Tapi ada saatnya orang tidak bisa lagi bekerja karena malam tiba. Hari-hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu banyak cara Bapak Ibu Saudara. Saudara bukan anak kecil lagi, tapi saudara mengerti hal yang baik dan hal yang tidak baik. Kita diajar dalam ayat ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Artinya kesempatan yang Tuhan beri, waktu yang Tuhan beri kepada kita, mari kita mengerjakannya hal-hal yang positif, hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, membawa orang lain datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Karena malam akan tiba, tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Bapak Ibu Saudara, waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita Bapak Ibu, kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena malam akan tiba, yaitu kita sudah masuk di akhir zaman ini Bapak Ibu. Ya, sudah sebulan lebih ini kita di rumah. Semua dikerjakan di rumah, beraktivitas di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita rindu kepada rumah Tuhan. Kita rindu bisa bersekutu, bersama-sama memuji Tuhan di dalam keabahnya, di dalam baiknya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari dengan tema waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kembali kepada Efesus Bapak Ibu di ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, kita semua tidak menyangka ya, dengan adanya virus corona ini ya, kita sampai tidak bisa ibadah. Tapi saya percaya Bapak Ibu, dan saya sudah share di grup, supaya tiap-tiap hari jam 6.30 malam kita berdoa serentak.
supaya waktu yang Tuhan masih beri kepada kita untuk berdoa, mohon pengampunan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, supaya virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa ibadah kembali dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan pengasih dan penyayang. Saudara dan saya masih diberi kesempatan, masih diberikan waktu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, supaya keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, semua disehatkan. Saya katakan Bapak Ibu, malam hari ini kesempatan atau waktu yang Tuhan beri kepada kita, mari kita pakai. Kita tidak sia-siakan. Kita tidak mau dikatakan orang bebal, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi saya mau sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, kita satukan hati, kita mohon kemurahan Tuhan berlaku di dalam pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Di dalam doa itu biar Bapak Ibu juga bawa pemimpin bangsa negara kita, yaitu Bapak Jokowi. Kita doakan juga para dokter, kita doakan juga para juru rawat yang merawat orang-orang yang terkena virus corona. Biar mereka semua disembuhkan. Kalaupun ada keluarga-keluarga, orang-orang yang kita kasih sudah dipanggil mendahului kita semua, biar keluarga juga dihiburkan, diberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu sampai kapan kita ibadah di rumah. Tapi yang saya tahu, apa yang Tuhan lakukan, Tuhan izinkan hari-hari ini, tidak lain Bapak Ibu supaya kita memperhitungkan waktu yang Tuhan kasih kepada kita. Kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Waktu yang Tuhan izinkan kepada kita, mari kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kesimpulan firman Allah malam hari ini Bapak Ibu, supaya kita pakai waktu dengan bijaksana. Jangan waktu itu kita pakai untuk diri sendiri, tapi kita mau pakai waktu untuk menyenangkan hati Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya apabila saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan jangan jadi orang bebal, tapi biarlah kita menjadi orang yang arif, ya, orang yang mengerti rancangan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Allah malam hari ini memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita semua, supaya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu. Kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Waktu yang diberikan untuk kita hidup di dunia sementara ini, kita mau pakai dengan sebaik-baiknya. Selagi kita sehat. Nanti ada waktunya kita tidak berdaya, tapi kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Maha besar Bapa yang ada di dalam sorga, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kami ada malam hari ini, karena kemurahan Tuhan, karena seizin Tuhan kami masih bernapas. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kebenaran firman Allah kami boleh dengar, dan kiranya kebenaran firman Allah membuat kami menjadi orang-orang yang mengerti, orang-orang yang bijaksana, yang tahu membagi waktu mana untuk Tuhan dan mana untuk diri pribadi. Bapak yang baik, kami tahu, kami menyadari, kami menyembah Allah yang baik dan benar. Kami menyembah Allah yang panjang sabar. Dan kami tahu Tuhan, Engkau penuh belas kasihan kepada orang-orang yang tahu mengasihi Tuhan, yang tahu merendahkan diri kepadamu, yang tahu bertobat kepada Tuhan. Engkau akan menyelamatkan. Terima kasih Bapa. Benih firman-Mu tanamkan di dalam tanah hati kami yang baik, supaya benih firman boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh berbuah dan mengeluarkan buah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, buat para menteri, wakil presiden di tingkat pusat sampai di tingkat daerah, dimanapun mereka mengerjakan pekerjaan yang Kau percayakan di atas pundak mereka. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Begitu juga para dokter, para jururawat yang merawat orang-orang sakit. Engkau jamah, Engkau sembuhkan melalui obat-obatan yang diberikan, boleh menyehatkan orang-orang yang terkena virus corona. Begitu juga hamba berdoa buat jemaat GPDI Jatibarang, dari usia muda sampai usia yang paling tua. Sehat-sehatkan mereka dan berkati mereka di bidang jasmani, terlebih di bidang rohani. Semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami yakin Engkau maha mengerti, maha peduli kepada setiap jemaat-Mu yang ada pada malam hari ini. Yang sudah mendengar firman-Mu, berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.